di saat kita harus membahas tentang cinta, kita harus serius dong. Bagaimana kita mencintai dulu. Cinta itu bukan, yang cinta sejati bukan cinta buta. Cinta yang rasional, cinta yang logis, yang masuk akal dong dalam kisah cinta. Jadi nalar kita ini kita ajak untuk merenungi sebuah jalinan cinta tersebut. Sehingga kalau nalar kita tidak bisa nerima, jadi bahan tertawaan. Cinta yang menggelikan. Kemudian di saat seperti itu, ya kita tidak perlu membela cinta, dia telah salah dalam mencintai kok. Maka yang perlu kita hadirkan bagaimana menolong dia untuk bisa mencintai dengan cara yang benar. Nah, cinta itu logis loh. Kalau tidak logis, maka menjadi cinta buta. Lah, cinta buta orang hanya sebut cinta buta, berarti dia telah mencintai dengan yang salah. Nah, kalau ada orang semacam ini, bukan kita dukung dong dengan cintanya, lalu alasan hak asasi manusia, hak mencintai dan sebagainya. Kita luruskan, yuk kita benarkan dalam mencintainya. Kamu salah, Nduk, Le, Nak. Kamu salah dalam mencintaimu. Nah, sehingga kami sampaikan pesan kepada anak-anak muda yang sudah mulai kenal lawan jenis, masa pubertas lah. Jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya. Jangan izinkan hatimu untuk membukanya. Sebab kalau buru-buru hati membuka, tidak pakai mikir. Sehingga kadang seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, ditanya, apa yang menjadikan kau cinta? Nak, dia mengatakan nggak tahu. Anda pun, wahai para bapak, nggak setuju kalau anak Anda cara bercintanya semacam itu. Dan jangan didukung dong yang salah. Artinya, kemudian mohon maaf termasuk diantaranya saling mencintainya dengan sejenis. Laki dengan laki. Loh, itu kan salah dalam saling bercinta. Memang kita tidak mencaci dia, tidak. Kita tidak boleh mengolok dia. Karena kenyataannya dia terlanjur saling mencintai. Tapi kita punya kewajiban, itu dia sakit. Kita kembalikan kepada mental yang sehat. Agar dalam bercintanya sehat. Cinta yang menjadikan orang tuanya ridho, senang. Itu, mohon maaf, saudara-saudariku yang diuji dengan cinta sejenis, Anda tidak perlu marah dengan kami, justru ini bahasa cinta kami untuk Anda. Itu, laki-laki yang senang dengan laki-laki itu, ibunya juga gelisah. Apalagi izin mau menikah, kebayang cucuku siapa nanti dan seterusnya, panjang kisah. Jadi tidak ada orang tua yang setuju dengan itu semuanya. Cuman kadang orang tua tidak bisa berkata apa-apa karena sudah terlanjur saling mencintai. Artinya ini salah. Nah, jika ada orang yang salah dalam bercinta, maka yang harus kita hadirkan adalah pembenahan dong. Jangan sampai ini merambat ke yang lainnya. Jadi toleransi kita, perhatian kita kepada orang yang mohon maaf kena penyakit koreng, ya kita obati dong. Jangan katakan, ayo kita tenggang rasa, semuanya harus berkoreng ria. Nggak ada begitu. Orang cerdas dong dalam menanggapi permasalahan. Makanya, yang melegitimasi, mengizinkan pernikahan sejenis, itu sebenarnya telah menghancurkan dia. Karena dia sakit yang bisa disembuhkan. Banyak yang sembuh. Dan kita menemukan. Banyak yang sembuh. Bahkan luar biasa, dari pengakuannya, dia sembuh. Tentunya proses panjang untuk sembuh. Pengobatan. Nah, ini jadi cara bercinta yang salah tidak boleh dong kita dukung, akan tapi yuk kita harus. Kita caci juga enggak. Tapi kalau kita katakan, oh boleh, enggak boleh, kita katakan secara adat enggak boleh dong. Masa kamu nikah begitu? Adat dulu. Kami tidak ngomong masalah agama ya. Kalau agama nanti sensitif banget karena urusan agama kok membekang. Enggak, adat, tradisi, akal, kebiasaan. Apa kata orang kampung kalau anak laki-laki menikah dengan laki-laki? Loh, ini kan sudah lumayan untuk memahamkan. Logis kan? Gitu loh. Kadang-kadang kalau kita sudah bicara agama tuh anggap agama darah. Gini, saya ntar dulu agama saya hanya mengajak bicara kepada ya, yang senang diskusi lah, senang debat. Ternyata tidak perlu debatkan karena rasional. Cinta itu adalah masuk akal.
kecuali menjadi cinta buta. Baik. Jadi ada pernikahan yang memang secara kebiasaan tidak disenangi, tidak disetujui, tidak menarik. Oh, jangankan kok masalah cara pernikahan, nggak ngadain resepsi model begini saja sudah caci kok di masyarakat, ya enggak? Belum lagi nanti kalau ditingkatkan kelas agama. Nah, baik, sekarang kita masuk ke kelas agama. Kami bicara kepada Anda, saudara kami, kaum Kristiani, atau Buddhis, atau Hinduis, atau saya seorang Muslim. Sama di dalam memandang anak. Jika Anda, wahai saudaraku, dan kita banyak punya kawan-kawan atau yang punya agama beda, tapi mereka adalah orang yang punya jiwa damai. Jika Anda punya anak laki-laki atau anak perempuan yang sangat baik menurut Anda, religius, menurut agama Anda, religius, sangat menekuni agama yang Anda peluk. Dia sangat rajin ke gereja, bahkan bukan sampai di situ. Dia juga bisa membantu Anda di dalam menjalankan tugas, misi menyebarkan agama Anda, dan seterusnya. Artinya putri Anda, wahai saudaraku yang kaum Kristiani, putri Anda istimewa. Kemudian, ada dua pilihan untuk dia. Yang satu adalah seorang Hindu, atau tiga deh. Tiga pilihan calon suami. Secara zahir kecerdasan sama, perilaku baik sama. Hanya yang masalah adalah beda agama saja. Kebaikannya sama, permasalahan beda agama. Tiga calon ini adalah kawan sekolahnya, yang satu agama Hindu, yang satu Islam, yang satu agama Kristen. Karena Anda seorang Kristiani, kira-kira kecenderungan Anda kemana? Kan begitu. Nah, ini kan logis. Kami yakin demi program yang telah Anda rencanakan dan kesesuaian, jangan sampai ibadahnya beda, nanti bisa bareng-bareng ke gereja atau ke wihara atau ke masjid, itu kan kesamaan dong. Maka kami yakin Anda dengan kecerdasan Anda pilih, nggak ada pilihannya, saya pilih yang sama, saya Kristen dong. Kalau saya nikahkan ke yang Muslim, nanti anak saya ke gereja, suaminya ke masjid, atau nanti ke wihara, yang satu ke wihara. Itu kan pilihan ini normal kan? Kemudian di saat seperti itu, apakah saya Muslim mengatakan, wah ini rasis? Kenapa Anda menikah dengan anak saya yang Muslim? Loh, seorang berhak memilih seperti itu karena kesalahan itu penting. Bahkan jika seandainya tiba-tiba seorang Kristiani atau seorang Buddhis memutuskan tidak boleh menikah kepada orang lain, saya nggak boleh tersinggung dong, itu privasi kok. Kalau tiba-tiba ada satu kebiasaan di satu suku, suku ini menjaga kekeluargaan, satu suku di pulau mana begitu, maka suku ini sangat tidak senang kalau ada keluarganya menikah dengan orang luar. Kita tidak perlu marah dong, mereka menjaga kekeluargaan mereka kok. Anda aja kenapa maksain Anda harus menikahkan anak Anda ke mereka? Anda cari istri yang lain dong. Loh, menghargai itu seperti itu. Dan juga ini lebih memudahkan bagi mereka untuk bisa bahagia, seorang Kristen dengan Kristen, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, Muslim dengan Muslim. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sampai masuk fatwa agama, ya nggak usah pusing dong fatwa agama. Ini kan yang berikan nikah beda agama. Berarti di antara karangan orang yang beragama. Kalau pernikahan orang tidak agama, urusan lah, bebas. Sekarang saya bicara, pertanyaannya pun adalah nikah beda agama. Makanya agamanya yang ditanya dong, beda agama kok. Ternyata dalam Islam mengatakan, seorang muslimah tidak boleh menikah dengan seorang non-muslim. Loh, hal yang demikian tidak boleh dong dianggap ini sebagai diskriminasi atau rasis. Nggak, ini kalau aturan agama. Aturan agama. Tapi tetangga kita yang Nasrani menikah dengan Nasrani, kita ikut senang, boleh datang, ngirim hadiah, mobil satu boleh kok. Nah ini, jadi itu ada cara berpikir yang sehat. Maka jangan dipaksakan
Kalau terjadinya kawin silang suku Sunda dengan suku ini adalah bukan jangan menyengaja ya. Pernikahan tiba-tiba ada seorang Muslim menikah dengan non-Muslim atau Hindu dengan Kristen dan sebagainya. Itu pasti keluar dari tradisi kebiasaannya. Nah, kan? Hanya tingkat kesalahan aja menurut satu agama dianggap sebuah kesalahan besar, yang lain hanya kesalahan tradisi ada. Yang penting itu adalah tidak kebiasaan. Itu wajar mengatakan semacam itu, jangan dianggap rasis dan sebagainya. Maka pernikahan beda agama di dalam Islam. Kalau seorang laki-laki Muslim menikah dengan non-Muslim yang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka diperkenankan dengan beberapa catatan, tidak serta-merta dong. Tidak serta-merta. Nah, kemudian seorang wanita muslimah tidak boleh sama sekali menikah dengan laki-laki non-Muslim. Nah, ini adalah dalam aturan agama. Tidak perlu Anda bertanya kenapa dan sebagainya. Aturan dalam agama itu ya seperti sepupu paman tidak boleh menikah dengan kepo. Jangan bertanya. Di agama lain dulu di Mesir kuno biasa, pasangan inset biasa. Ada itu urusan, di Yunani juga demikian. Tapi dalam Islam tidak ada, nggak perlu itu urusan agama. Kalau Anda meyakini agama, lihat agama. Adapun seorang Muslim menikah dengan non-Muslim itu ada banyak aturannya dong. Semua aturan kalau kita perhatikan demi kebaikan. Demi kebaikan orang yang menikah. Bayangkan Anda punya seorang anak Muslim. Kemudian suaminya adalah non-Muslim. Terserah agama apa saja. Tentunya jauh lebih mudah jika anak Anda yang Muslim menikah dengan Muslim. Sama Anda yang agama Buddha, punya anak yang laki agama Buddha, maka untuk keserasian hidup jauh lebih mudah kalau putra Anda menikah dengan seorang beragama Buddha. Kebersamaannya lebih banyak. Ibadahnya bisa bareng dan sebagainya dan seterusnya. Seperti itu logis. Jadi jangan sampai kalau tiba-tiba ada orang mengatakan nggak boleh lalu dianggap kita rasis. Anda ini yang nggak ngerti toleransi dong. Masa orang mengatakan nggak boleh menjadi sebuah kesalahan? Kalau tidak boleh, aturan agama. Ada aturan suku, aturan kebiasaan keluarga. Kan ada keluarga keraja ini nggak boleh menikah kecuali dengan ini. Kan sah-sah saja semacam itu. Bukan itu diskriminasi dan sebagainya. Mereka punya hak untuk melindungi keluarganya kok. Anda pun juga bisa seperti itu. Baik. Jadi nikah beda agama, di kalangan orang beragama tentunya. Ya nggak boleh, harus patuhi dong. Kalau masalah cinta, dia salah bercinta dong. Kita pahamkan dong dalam mencintai seperti apa. Cinta itu kan tidak serta-merta. Cinta itu ada mukaddimah cinta dan ada harapan-harapan di balik cinta yang dijalin. Bukan hanya sekedar aku senang kamu dan sebagainya lalu. Nah, kalau sudah cinta itu, termasuk ini. Kalau orang bercinta itu adalah menjadikan pasangannya berkorban, maka dia belum cinta yang sejati. Tapi hendaknya dia yang berkorban, kan begitu. Ya kan? Berkorban. Berkorban dong, apapun. Sehingga memaksakan pasangannya untuk masuk agamanya, nggak sah dong. Hanya untuk sebuah pernikahan, oh tidak. Makanya tidak boleh ada orang pengen nikah, masuk Islam sehari, nggak sah. Kalau belum masuk Islam ya jangan. Masuk Islam untuk pernikahan kan berbohong, nanti nggak boleh. Jadi seperti itu. Jadi menikah beda agama, khususnya perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah tidak dianggap sah dalam pernikahannya. Kalau laki-laki muslim dengan wanita yang non-muslim yang ahli kitab, maka ada sebagian ulama seperti mazhab Malik mempermudah asalkan nisbatnya kepada kaum Kristiani adalah sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketat. Harus agama yang sudah kembali kepada usul-usul agama yang benar dan sebagainya. Intinya di dalam menikahkan anak atau Anda ingin menikah, Anda harus memilih dong. Sehingga cara menimbang itu supaya tidak dari kacamata Islam saja, supaya orang plong benar. Anda seorang yang sangat berpegang kepada agama Kristen, punya anak laki-laki, kemudian nikah dengan seorang muslimah. Kalau memang Anda berpegang dengan agama Anda pasti khawatir dong. Khawatir anak-anak Anda, cucu Anda nanti kebawa kepada agama Islam. Loh, Anda punya keyakinan loh, agama yakin loh ya. Apakah Anda rela kalau anak Anda dibawa kepada agama Islam? Kan tidak. Karena Anda seorang agamawan, seorang tokoh agama, punya anak yang hebat, laki-laki menikah dengan seorang muslimah. Mungkin Anda berkata, tapi anak saya kuat kok.
agama Kristennya, oke. Kalau seandainya mohon maaf, na'udzubillah, ya misalnya, tiba-tiba meninggal anak Anda, yang megang anaknya siapa? Ibunya yang Muslim, kan begitu. Apakah Anda rela tiba-tiba anak-anaknya semuanya ikut agama Islam? Anda akan berpegang pada agama, tentu Anda tidak akan rela. Karena apa? Agama yang paling benar menurut Anda adalah agama Kristen. Begitu juga orang Buddha akan berkata seperti itu. Maka jika seorang Muslim berkata demikian, jangan dianggap salah dong. Ini kan adil cara memandang. Ya seperti itu sebetulnya, sederhana. Nah, panjang kisahnya. Maka kami himbau, saudaraku yang Kristiani, menikahlah Anda dengan seorang Kristen. Yang Buddha, nikahlah dengan seorang Buddha. Yang Hindu, menikah dengan Hindu. Kenapa? Untuk mempermudah keindahan dalam rumah tangga Anda. Ada keserasian, ada kebersamaan yang banyak. Tidak usah dipaksain dengan kawin silang dan sebagainya. Baik, seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.